Welcome, selamat datang di channel saya. Sebelum dimulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan. Tukang parkir bijaksana. Di ujung kota yang tak terlalu besar tapi penuh kehidupan, ada sebuah pasar tradisional yang menjadi nadi harian bagi warga sekitar. Pasar itu tidak istimewa dari segi bangunan atau fasilitasnya, tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Seorang tukang parkir bernama Pak Dharma. Pak Dharma sudah bekerja di sana lebih dari 20 tahun. Ia datang paling pagi dan pulang paling sore. Tubuhnya kurus, punggung sedikit bungkuk, tapi wajahnya selalu hangat. Rambutnya memutih perlahan. Seiring waktu dan cerita yang ia kumpulkan setiap hari dari para pembeli, pedagang, tukang sayur, dan anak-anak yang berlarian di sekitar lapak. Tak ada yang tahu pasti berapa usianya. Beberapa bilang 60-an, yang lain menduga sudah lewat 70. Tapi Pak Dharma tak pernah peduli soal angka. Baginya, setiap hari adalah hadiah. "Selamat pagi, Bu Ani. Cabai hari ini turun harga, ya?" Sapanya pada seorang pedagang sambil mengarahkan mobil yang hendak parkir. "Pak Dharma, masih ingat saja?" "Iya, turun 2.000, jawab Bu Ani, tersenyum. Suatu hari, ketika matahari masih enggan bersinar dan awan kelabu menggantung di langit, datanglah seorang pemuda dengan jaket hitam dan wajah yang muram. Ia memacu motornya dengan cepat, nyaris menyerempet mobil di dekat pintu masuk pasar. "Hel, pelan-pelan, Mas," seru Pak Dharma berjalan menghampiri. "Parkirnya di sana saja, biar nggak ganggu yang lain." Pemuda itu mendengus kesal. "Parkiran sempit begini, suruh saya parkir di mana? Kerja tukang parkir cuma berdiri aja, ngomong doang." Beberapa orang menoleh. Pak Dharma tak marah, hanya diam sebentar. Lalu ia menepuk bahu si pemuda dengan lembut. "Mas, kalau semua orang ingin duluan, pasar ini bisa jadi medan perang," ucapnya. "Sabar sedikit saja, saya carikan tempat yang aman." Pemuda itu mendelik, tapi tak berkata apa-apa. Entah mengapa, nada bicara Pak Dharma membuat amarahnya reda. Ia mengikuti arahan, dan untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa tak sendirian di dunia yang terasa sempit. Pak Dharma bukan hanya tukang parkir, ia penjaga suasana. Ketika anak-anak kehilangan sandal, ketika ada motor mogok, ketika ada yang menangis kehilangan dompet, Pak Dharma hadir. Ia tak kaya harta, tapi hatinya lapang. Suatu hari, seorang ibu tua dengan kerudung kusam duduk lemas di tepi parkiran. "Pak, dompet saya hilang. Semua uang belanja saya di situ," bisiknya lirih, hampir seperti angin. Pak Dharma tak banyak bertanya. Ia duduk di sebelahnya, lalu mengeluarkan selembar uang lusuh dari saku celana. "Bu, ambil ini dulu. Buat belanja hari ini. Saya percaya, kalau kita nolong orang, rezeki juga bakal balik." Si ibu menolak. Air mata menetes. "Saya bukan pengemis, Pak. Saya pun bukan dermawan, Bu. Tapi saya tahu rasanya khawatir tak bisa bawa pulang lauk." Perlahan, tangan si ibu menerima. Bukan karena uangnya, tapi karena sentuhan kemanusiaan yang hangat. Waktu berjalan, orang-orang mulai menyadari, pasar itu bukan hanya tempat belanja tapi tempat mereka merasa dihargai. Dan sebagian besar dari itu berkat Pak Dharma. Namun suatu pagi, pasar terasa aneh, sepi, bukan dari pembeli, tapi dari kehadiran seseorang. Pak Dharma tak terlihat. Orang-orang bertanya-tanya, mencari, menunggu. Dari pedagang sayur hingga sopir angkot, semua merasa kehilangan. Tak lama, kabar pun datang, Pak Dharma sakit, dirawat di rumah sakit kecil di pinggiran kota. "Penyakit tua," katanya. Tapi yang membuat banyak orang sedih adalah fakta bahwa ia dirawat sendirian. Tak perlu komando. Para pedagang dan pengunjung menggalang dana. Kotak kardus bekas mie instan disulap menjadi tempat sumbangan. Dan dalam 2 hari, cukup uang terkumpul untuk biaya pengobatan dan tambahan makanan bergizi. Beberapa pemuda datang menjenguk, termasuk pemuda berjaket hitam yang dulu sempat marah-marah. "Pak Dharma, saya dulu kasar banget. Maaf ya, Pak," ucapnya lirih sambil menggenggam tangan rentak itu. Pak Dharma tersenyum lemah. "Semuanya pernah belajar, Nak.
Yang penting jangan berhenti jati lebih baik. 2 minggu kemudian, Pak Dharma kembali ke pasar. Langkahnya pelan, tapi senyumnya tetap seperti dulu hangat, tulus, dan menenangkan. Orang-orang menyambutnya seperti pahlawan pulang dari medan perang. Sejak hari itu, tak ada lagi yang meremehkan tukang parkir. Karena mereka tahu, di balik rompi oranye lusuh itu, hidup seorang guru kehidupan yang mengajarkan kebaikan lewat tindakan kecil dan menyebarkan kebijaksanaan lewat kata-kata sederhana. Dan pasar itu pun tetap ramai, bukan hanya oleh transaksi, tapi oleh kasih yang terus berputar. Seperti roda kendaraan yang diparkir rapi setiap hari oleh tangan seorang tukang parkir bijaksana bernama Pak Dharma. Sampai pada suatu hari, datanglah kabar bahwa lahan parkir pasar akan dialih fungsikan. Pemerintah kota ingin membangun pusat perbelanjaan modern di lahan itu. Pedagang resah, pembeli kecewa, dan Pak Dharma hanya duduk diam. "Pak, Bapak nggak protes? Ini kan tempat Bapak bertahun-tahun," kata seorang pedagang ikan. Pak Dharma menyesap tehnya. "Protes boleh, tapi jangan lupa, perubahan itu seperti matahari pagi, kadang menyilaukan, tapi tanda hari sudah mulai. Kita cuma perlu cari cara biar nggak kepanasan." Namun, karena besarnya dukungan warga dan suara dari para pedagang, akhirnya rencana itu ditunda. Pemerintah kota setuju untuk merenovasi pasar, bukan menggantinya. Dan untuk pertama kalinya, seseorang dicantumkan di gapura pasar "Selamat datang di Pasar Rakyat Dharma Wijaya." Pak Dharma menolak ketika diajak hadir ke acara peresmian. Ia hanya melihat dari jauh, tersenyum, lalu kembali duduk di bawah pohon ketapang. Kini, tahun-tahun berlalu, Pak Dharma tak lagi duduk di sana. Tapi bangku kayu di bawah pohon ketapang itu tetap ada. Dan di bawahnya tertulis ukiran kecil. "Di sini pernah duduk seorang yang tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun, tapi mampu membuat siapapun merasa lebih berarti."